Bismillah, alhamdulillah. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana man lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyatuhat talibat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Kaifa halukun? Alhamdulillah, naltaqil yawm ya banat fi maddah al-aqidah wa sanakhtu wa sanatanawalu al-yawm insyaallah biiznillah al-hukmu bighairi ma anzalallah. Al-hukmu bighairi ma anzalallah. Al-faslu sadis al-hukmu bighairi ma anzalallah. Taib. Nahnu mazilna fi faslu mazilna fi hadzal bab. Nara fi ay babin nahnu huna fil bab atsani aqwalun wa af'alun tunafi tauhid au tunqisuh. Ya, kita masih di bab kedua dan sekarang kita sudah di subbab yang ke-6 ya. Bab yang kedua membahas tentang perkataan-perkataan atau perbuatan dan perbuatan-perbuatan yang menghapuskan tauhid seseorang atau yang mengurangi tauhidnya. Ya. Yang pertama kita sudah membahas iddia ilmul ghaib, orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib atau hal-hal yang ghaib. Bagaimanapun caranya, ya, seperti membaca telapak tangan atau melihat bulan dan lain sebagainya, perbintangan dan lain sebagainya. Yang kedua, sihir, ya, sihir, perdukunan, ramalan, ya, termasuk perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang menghapuskan tauhid, ya, termasuk syirik. Yang ketiga adalah taqdimul qarabin wan nuzur wal hadaya lil muzarat wal qubur wa ta'zimuha. Ini berkaitan dengan kuburan, ya, mengagungkan kuburan, bernazar terhadap ahli kubur, orang yang sudah mati dan lain sebagainya. Yang keempat, ta'zimut tamathil wan nasab at-tadhkariyah. Ya, ini mengagungkan berhala-berhala atau patung-patung atau monumen-monumen, ya, monumen-monumen yang dibentuk menyerupai manusia atau makhluk yang memiliki ruh, ya. Yang kelima, al-istihza biddin wal istihanah bihurmatih. Nah, yang kelima kemarin kita sudah bahas mengolok-olok agama, ya, mengolok-olok agama dan santai-santai atau apa namanya, tidak peduli dengan hormat agama kita, ya. Yang keenam, kita masuk subbab yang keenam daripada bab kedua, aqwalun wa af'alun tunafit tauhid au tunqisuh. Yang keenam adalah al-hukmu bighairi ma anzalallah. Al-hukmu bighairi ma anzalallah. Al-hukmu bighairi ma anzalallah ya banat. Ma makna al-hukmu? Hukum, ya. Hukum, apa hukum, ya? Hukum dengan berhukum dengan apa-apa yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hukmu bighairi ma anzalallah. Berhukum atau mengambil hukum, mengambil syariat, ya, dengan syariat atau dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Ya, bisa jadi hukum manusia yang lebih dia utamakan atau selainnya. Kita bahas insyaallah. Min muqtadal iman billahi ta'ala wa ibadatihi al-khudu' li hukmihi war ridha bi syar'ihi bi syara'ihi war ruju' ila kitabihi wa sunnati rasulih 'inda al-ikhtilafi fil aqwali wa fil usul. Taib. Wa fil khusumat
wa fid dima wal amwal wa sairil huquq. Naam. Salah satu konsekuensi muqtada, konsekuensi ya, salah satu konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu konsekuensi bagi orang yang menyatakan bahwasannya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah apa? Ibadatuhu. Salah satu konsekuensi bagi orang yang mengakui, bagi orang yang mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sang pencipta, ya, wa ibadatihi, dan orang yang mengimani bahwasannya hanya kepada Allah lah kita beribadah, maka konsekuensinya adalah al-khudu' li hukmihi. Maka wajib, ya, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah, hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang wajib diibadahi. Oke? Konsekuensinya adalah kita harus khudu' li hukmihi, tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Al-khudu' li hukmihi, harus tunduk. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala apa? Khamar itu haram, khalas. Khudu', kita harus tunduk. Khamar haram. Warida bi syara'ihi, dan ridha, ya, ridha terhadap semua syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan untuk kita. Waruju' ila kitabihi wa sunnati rasulih 'inda al-ikhtilafi fil aqwali wa fil usuli wa fil khusumat wa fid dima' wal amwal wa sairil huquq, dan kembali kepada kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan. Ya, misalnya ada A dan B berselisih tentang hukum ini. Hukum C misalnya berselisih. Bagaimana menyikapinya? Silahkan kembali lihat apa Al-Qur'an dan sunnah bilang apa tentang hukum C ini. Ya, wa fil khusumat wa fid dima wal amwal wa sairil huquq. Nah, ini termasuk salah satu konsekuensi, ya, konsekuensi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman bahwasannya hanya kepada Allah lah kita wajib beribadah, maka kita harus tunduk dan patuh, ya, berserah diri terhadap hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan atau Allah Subhanahu wa taala telah paparkan, maka kita harus tunduk. Waridha bi syara'ihi, dan ridha, ya, ridha menerima dengan ikhlas semua syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala atur, syariatkan. Kemudian kembali kepada sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah ketika kita menghadapi suatu ikhtilaf apapun itu, baik masalah usul, ya, yang pokok, ataupun yang lain. Fa innallaha huwal hukmu wa ilaihil hukm. Ya, karena sesungguhnya, ya, Allah lah, ya, hakim, wa ilaihil hukmu, ya. Fayajibu 'alal hukam, nah, maka wajib kan bagi seorang hakim an yahkamu bima anzalallah, wajib berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu 'alal ra'iyyah an yatahakamu ila ma anzalallah fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, wajib
bagi ra'iyah, ya, orang yang berada di bawah naungan hukum, ra'iyah masyarakat kita, ya, ra'iyah, an yatahakamu, agar berhukum, ya, dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun yang ada pada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fi haqqil wulad, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang hak al-wulad. Wali, ya, atau wulad bisa kita jadikan seperti apa namanya, hakim, waliul hakim, oke, atau wali pemerintah dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyelesaikan amanah-amanah kepada yang berhak. Wa idza hakamtum, dan apabila kalian berhukum, ya, antahkumu bil adl, maka berhukumlah kalian dengan keadilan. Wa qala fi haqqir ra'iyah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalau yang tadi tentang al-wulad, ya, wali, oke. Kalau yang ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang haqqur ra'iyah, yang dipimpin, yang berada di atas naungan masyarakat, ya, atau yang yang berada di atas hukum. Oke, siapa itu? Kita, masyarakat, ya kan? Makhluk Allah, nahnu al-hakim Allah wa nahnu ra'iyah, ya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri, pemimpin-pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian bertentangan tentang suatu masalah, ya, maka kembalikanlah, oke. Kalau ada satu masalah yang kalian perdebatkan, maka lihat kembali kepada Allah, lihat kepada kitab Allah yang Allah turunkan, Al-Quran, hukum-hukum yang ada di situ. Permasalahan yang kita permasalahkan, apa solusinya dalam Al-Quran? War Rasul, atau kembali kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Baik. Thumma bayyana annahu la yajtami'ul iman ma'at tahakum ila ghairi ma anzalallah, ya. Kemudian, ya, ini penting, ya, bahwasannya iman, ya, ketika kita bilang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak disebut kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita bilang nih kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa hukum Allah Subhanahu wa taala? Hukum yang Allah tetapkan bahwasannya apa? Mencuri boleh, la yajuz, haram. Kemudian kita berhukum dengan hukum yang dibuat manusia, misalnya boleh mencuri. Misal ada satu hukum, ya kan? Misalnya ada satu hukum yang menyatakan bahwasannya boleh mengambil milik orang, ya, dan tidak mengapa mengambil milik orang di atas 100.000, di bawah 100.000 misalnya. Fanahnu na'lam, padahal kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk mencuri, kan begitu kan? Sekecil apapun la yajuz. Nah,
kemudian kita lebih berhukum atau lebih mengambil hukum orang yang buat, tidak apa-apa mengambil barang milik orang lain misalnya, atau uang orang lain di bawah 100.000. Nah, maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak berhukum, ya, atau dia berhukum dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka la yajtami'ul iman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang, ataukah kamu belum melihat kepada orang-orang yang yaz'umun, mereka mengira, mereka bilang, mereka mengaku-ngaku bahwasannya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada apa-apa yang Allah turunkan, hukum-hukum yang Allah turunkan, dan hukum-hukum yang unzila min qablik, Allah turunkan sebelum kedatanganmu. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, padahal mereka berhukum dengan hukum-hukum taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka untuk ayakfuru bih wa yuridu syaitan ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Coba lihat ya Kak, An-Nisa ayat 60. Ila qaulihi ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Naam. Taib. Dalam ayat ini yang kita baca tadi dari awal, ya, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik, sampai fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala menafikan nafyan muakkadan bil qasam, ya, menafikan, ya, menetapkan bahwasannya tidak ada iman, ya, tidak beriman orang-orang yang tidak berhukum, tidak mengambil hukum dari hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atau tidak berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ridha, mereka merasa bahwasannya hukum wa yurdi bi hukmihi wa sallam kama annahu hakama bil kufril ulah alladzina la yahkumuna bima anzalallah wa bi zulmihim wa fusqihim. Taib. Nah, Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya. Menafikan artinya apa? Nafi, menghapuskan, meniadakan, ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasannya tidak ada, atau bahwasannya tidak beriman seseorang yang tidak berhukum dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Tidak beriman orang yang tidak ridha dengan hukum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Kama annahu hakama bi kufril wulati alladziina la yahkumuna bima anzalallah wa bi zulmihim wa fusqihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi kufur, ya, bi kufril wulat, ya, kufur wulat, yang mana mereka tidak berhukum dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang telah Allah turunkan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik. Apa itu kafir? Sebelumnya kita sudah membahas apa itu kafir di bab pertama. Ya, apa itu zalim sudah ada di bab pertama, apa itu fasik sudah ada di bab pertama. Ya kan? Wala budda minal hukmi bima anzalallah wa tahakum ilaihi fi jami'i mawadin niza' fil aqwali wal ijtihadi bainal ulama. Bahkan ketika seseorang lagi adu argumen ijtihad, atau ulama yang sedang berijtihad, ya, bahkan para ulama yang sedang berijtihad sekalipun, mereka harus tetap mengambil hukum wattahakum, ya, kepada Al-Quran, ya, sesuai dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Fala yaqbal minha illa ma dalla alaihi alkitab was sunnah, ya. Ijtihad para ulama tidak akan diterima, ya, kecuali yang merujuk kepada Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min ghairi ta'assub limadhabin wala tahayyuz li imamin, ya, tanpa ta'assub kepada madhab tertentu, ya, atau tahayyuz kepada imam tertentu, ya. Nah, hal ini, ya, ketika kita bilang kita wajib berhukum kepada hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ini tidak hanya sekedar ahwal syakhsiyah saja. Maksudnya apa? Tidak sekedar la fil ahwal syakhsiyah faqat, kama fi ba'd ad-duwal allati tantasibu ila al-islam, fa innal islam kullun la yatajazza. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wa qala afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pada satu titik saja. Misalnya apa? Misalnya kita tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perekonomian saja misalnya. Sedangkan masalah yang lain kita tidak tunduk. Fala yajuz. Ya. Kenapa memang kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di semua hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian fis silmi kafah secara sempurna, ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, ya, sebagian syariat, dan kufur terhadap syariat yang lain? Nah, wa kadzalika, maka wajib kita berhukum dan mentaati hukum Allah Subhanahu wa taala bil kulliyah, sempurna semuanya dari A sampai Z. Tidak boleh dipilih-pilih. Ya, wa kadzalika yajibu ala atba'il madzahib an yaruddu aqwala a'immatihim ilal kitabi was sunnah
Fama wafaqahuma akhadhu bihi wa ma khalafahuma radduhu duna ta'assubin au tahayyuz. Nah, begitu juga untuk ya para pengikut mazhab-mazhab yang 4, para pengikutnya ya. Ketika mereka mendengar atau membaca atau menyikapi tentang perkataan-perkataan ulama-ulama mereka tentang suatu hukum, maka hendaklah mereka mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalaulah seandainya perkataan para ulama, oh rupanya sama ya, oh rupanya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, silahkan ambil. Tapi kalau seandainya mukhalafah bil kitab was sunnah an kitab was sunnah ya, kontradiksi ya antara perkataan ulama tersebut dengan hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala paparkan dalam Alkitab dan Sunnah, maka rudduhu, maka tolaklah duna ta'assub, tanpa sifat ta'assub dan tahayyuz. Wala siyama fi umuril aqidah ya, terutama pada tauhid ya, pada bab tauhid. Ini tidak bisa ditawar-tawar ya. Fa innal a'immah rahimahumullah rahmatan wasi'ah yusuna bidzalik. Kenapa? Karena imam yang 4 rahimahumullah mewasiatkan seperti itu. Kalau seandainya ada dari perkataanku yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, buang. Sedangkan yang perkataanku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Hada madhabuhum, ini madhab ulama yang 4. Faman khalafa dzalika falaysa mutba'an lahum. Dan barang siapa yang menyelisihi perkataan para ulama ini ya, ulama yang 4 bilang apa? Kalau seandainya ada perkataanku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambil, dan kalau ada yang menyelisihi maka buang dan tinggalkan. Nah, barang siapa yang tidak mengikuti ini, maka mereka tidak termasuk pengikut imam 4 mazhab tadi. Wa inin tasab ilaihim, walaupun mereka bilangnya pengikut imam ini, pengikut imam itu, tapi kalau seandainya mereka perbuatan mereka menyelisihi apa yang para imam bilang, maka mereka tidak termasuk pengikut mereka. Wa huwa mimman qala lahumullahu fihim. Nah, mereka termasuk dalam ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan ahbarahum, pembesar-pembesar agama mereka, wa ruhbanahum, pendeta mereka, arbaban min dunillah, ya sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala, wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan Masih bin Maryam ya sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisatil ayah khassah bin nasara bal tatanawalu kullum mimman fa'ala mithla fi'lihim. Nah, ayat ini tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang Nasrani, tapi juga mencakup semua orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang orang Nasrani buat. Apa yang mereka buat? Mereka menjadikan Masih ibnu Maryam, mereka menjadikan pendeta-pendeta, mereka menjadikan pembesar-pembesar agama mereka sebagai tandingan Allah, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman khalafa ma amara Allah bihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi an hakama bainan nas bighairi ma anzalallah aw talaba dzalika ittiba'an lima yahwahu wa yuridu faqad khala'a rubqatal Islam wal iman min unuqih. Ya, barang siapa yang menyelisihi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang berhukum
dengan hukum atau orang yang mengambil hukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, atau ya meminta orang untuk mengikuti hukum yang dia buat, ya hanya sekedar untuk apa? Yahwahu, ada sesuatu yang dia inginkan, ya ada tujuannya, ya maka dia telah melepaskan rubqatal Islam, keislamannya dan keimanannya dari lehernya. Fa in za'ama annahu mu'min, walaupun dia mengaku bahwasanya dia orang mukmin, ya fa innallaha ta'ala ankara 'ala man arada dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, atau meminta orang untuk memilih hukum yang dia buat hanya karena ada tujuan tertentu. Allah Subhanahu wa taala mengingkari sifat tersebut. Wa akdzabahum fi za'mihimul iman, dan mereka tidak beriman sebenarnya. Lima fi dhimni qawli yaz'umun. Baik. Naam. Waqad umiru an yakfuru bih. لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا. نعم. Nah, di sini di ayat yang sebelumnya kita sebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka untuk yakfur, ya untuk kufur kepada taghut, ya kepada taghut, kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kufur terhadap mereka. Kenapa? Li'annal kufra bit-taghut, karena kufur ya tidak yakin atau tidak beribadah, kufur bit-taghut kepada taghut adalah termasuk rukun tauhid. Ya, kalau seandainya ya orang-orang ya atau kita masih berhukum dengan hukum taghut, maka kita belum disebut dengan orang yang muwahhid, ya muwahhidan fa tauhid huwa asasul iman. Tauhid adalah asas iman, ya yang mana dengan tauhid seluruh amalan kita akan baik, dan tanpa adanya tauhid seluruh amalan akan rusak. Baik. Dalilnya mana? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.